Bagi kita yang ingin mengikuti konsultasi seperti di video ini, silahkan menghubungi WA 0812 18 18 4712. Halo Ayah Bunda, apa kabarnya? Kita ketemu lagi bersama Ayah Edi membahas tentang seputar dunia parenting. Ada yang bertanya pada saya, kok Ayah anaknya diizinkan mengambil jurusan game? Nah, ini dia menarik. Kebanyakan orang tua itu agak khawatir ketika mendengar yang namanya game. Ya, padahal game itu sebenarnya netral ya, netral buat anak-anak. Game adalah permainan anak. Mungkin dulu zaman kita kecil karena nggak ada game, jadi ya mainnya belum game yang seperti dimainkan anak-anak sekarang. Mungkin paling jauh dulu kita main yang disebut sebagai game Tetris. Atau mungkin congklak, karet, dan sebagainya. Itu juga game juga, hanya medianya yang berbeda. Kalau sekarang menggunakan media elektronik. Bagi saya game adalah sebuah teknologi yang netral, yang memang sudah tiba pada zamannya. Anak-anak sekarang kan nggak mungkin lagi kita main karet, main congklak, dan sebagainya. Ya otomatis mereka main game. Jadi bukannya anak kita dipaksa menjauhi zamannya, tapi kita yang mendekat kepada zaman mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa game itu netral. Ya. Tinggal apa yang dimainkan dalam game itulah yang perlu kita coba ketahui. Kalau saya dulu waktu anak saya main game, saya ikutan main game. Kemudian saya ngobrol apa isi gamenya, apa tujuan game ini, apa plusnya, apa minusnya. Ya. Kemudian dari situ anak-anak mendapatkan pelajaran bahwa akhirnya dari sebelumnya mereka main game perang-perangan, kemudian berubah menjadi main game yang bersifat design and development, yakni Roblox dan sejenisnya. Nah, ketika anak saya dua-duanya ya waktu itu suka main game, tapi ternyata ketika semakin besar tidak dua-duanya ingin sekolah di jurusan game. Hanya satu yang ingin sekolah di jurusan game, dan itu programming ya, programming game atau teknologi game. Nah, kemudian saya coba pelajari apa kira-kira yang menarik dari game ini. Nah, saya ingat ya bahwa ketika saya belajar tentang dunia anak, bahwa anak itu masing-masing punya panggilan jiwa. Ketika dia menyukai bidang tertentu, pasti ada tujuan Tuhan di balik itu semua. Nah, saya ingin tahu di balik itu semua ada apa tujuan Tuhannya. Dan ternyata, Ayah Bunda, zaman sekarang, orang sudah berpikir bahwa tidak lagi menjauhi game pada anak-anak, tapi mencoba menggunakan game untuk melakukan pendekatan pada anak. Dan yang terakhir saya dengar adalah negara-negara maju sudah mulai membuat rencana dan bahkan sudah memulai pembuatan game-game untuk edukasi. Jadi anak-anak itu kan suka main game ya. Kemudian sejauh ini orang pendekatannya melarang mereka main game. Nah sekarang coba kita berpikir kebalik ya, dibalik gitu ya. Kenapa nggak kita gunakan game sebagai pendekatan bagi mereka untuk belajar? Toh dasarnya mereka udah suka game. Nah tinggal ubah saja gamenya ke bentuk pembelajaran. Nah itu sekarang sudah dilakukan oleh negara-negara maju untuk membuat game-game yang arahnya ke edukasi. Jadi nanti edukasi itu tidak lagi dilakukan oleh guru konvensional, melainkan oleh program. Dan program itu isinya game yang ada mungkin di komputer atau di alat-alat tertentu, di mana mereka bisa belajar fisika, kimia, biologi, macam-macam ya. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan teknologi game, termasuk juga sejarah. Nah, sejauh ini saya pelajari bahwa banyak sekali game-game itu yang memuat kisah-kisah sejarah, kastil dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Nah, kenapa misalnya orang tidak berpikir menggunakan game ini sebagai media hantar pengganti buku yang lebih menarik bagi anak-anak? Nah, itulah sekarang yang berkembang di dunia game. Jadi ketika saya melihat anak saya menyukai game, jangan-jangan Tuhan punya keinginan bahwa suatu saat nanti anak saya bisa jadi game developer khusus untuk edukasi. Saya pernah ngomong sama anak saya bahwa ayahmu ini adalah guru parenting, jadi nanti kalau kamu buat game, tolong yang ada hubungannya dengan parenting dan education. Dan itu sekarang sudah terbuka jalannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda, kalau setiap negara membangun sistem edukasinya dengan menggunakan atau berbasiskan game melalui teknologi,
peluangnya akan sangat besar sekali bagi anak-anak kita untuk mendapatkan profesi di bidang game developer education base. Nah, inilah yang menarik. Nah, yang pertama tadi saya lupa mengatakan bahwa tiap anak itu punya panggilan jiwa ya. Jadi disinilah terjawab, mungkin inilah yang diinginkan Tuhan melalui anak saya dan anak-anak lainnya yang kebetulan menyukai game. Karena saya pernah membimbing beberapa anak yang menyukai game, ternyata tidak semua menyukai game developer atau menyukai programming. Ada yang menyukai sebagai event organizer, nah itu ada dari Malaysia ya. Waktu itu datang ke Indonesia untuk mengikuti bimbingan, ternyata anaknya menyukai yang disebut sebagai event organizer e-sport. Ya, jadi sport menggunakan teknologi. Kemudian ada juga yang tidak hanya sebagai e-sport, dia ada gamernya ya atau atletnya gitu. Jadi ada atletnya, ada event organizer-nya. Nah sekarang kalau anak saya kebetulan nanti arahnya itu ke programming atau pembuatan game ya. Walaupun mengerjakan game itu nggak sendirian melalui sebuah tim, tapi nanti outputnya itu akan mengarah ke education based game yang akan digunakan mungkin oleh departemen-departemen pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia ikutan juga dalam proyek besar ini. Jadi kita tidak lagi nanti kesulitan meminta anak kita untuk belajar, tidak repot lagi meleskan anak kita ini dan itu. Kita cukup gunakan program-program yang sudah tersedia atau disediakan oleh negara untuk anak kita belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi saya ingin simpulkan bahwa kenapa saya mengizinkan anak saya kuliah atau belajar di bidang game programming, karena memang ternyata ada maksud Tuhan di balik itu semua, dan maksud Tuhan itu adalah ternyata akan terbuka yang namanya peluang profesi untuk game developer yang akan mengembangkan program-program edukasi di semua jenis bidang keilmuan. Begitu kira-kira jawaban saya, ayah bunda. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita bagi orang tua yang masih agak khawatir kalau anaknya main game atau alergi terhadap game. Ya memang benar, ada game-game yang baik, ada yang tidak baik. Selalu seperti itu di dalam dunia ini, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah kita coba mengarahkan anak kita melalui pendekatan friend to friend ya, agar anak kita tahu pentingnya melakukan pilihan hal-hal baik dalam pengembangan game atau dalam kesukaannya di bidang game tersebut. Insya Allah kalau kita tetap dekat pada anak kita, maka dia akan lebih paham apa yang harus dia lakukan untuk membuat hobi atau kesukaan atau talentnya dalam bidang game itu bermanfaat. Demikian ayah bunda. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna.